Shalom saudara, selamat pagi. Kok slideku belum? Hari ini Gilang agak kurang loadingnya, kurang cepat saudara ya. Karena kemarin dia kecapean main badminton. Haleluya, saya ucapkan Happy Father's Day dulu. Coba dong lihat dong yang bapak-bapaknya itu loh, di-happy-in dulu. Happy Father's Day ini memang agak gimana gitu saudara ya, dibanding Mother's Day. Ya, toh? Untuk itu supaya semangat, saya manggil anak-anak muda di sini. Itu anak muda gengnya itu bahas sini, sini ketua geng, anak muda. Ketua geng. Ini Audrey mana? Oke. Halo, segitu gedenya nggak lihat. Fania, kam. Kela, kam. Jileng, kam. Jileng, kamu udah kan? Ya. Aretan nemenin aja, Aretan nemenin. Satu lagi. Nemenin. Maju di sini dong, maju di sini. Berdiri segera di sini. Ngadep ke sana. Ya, lurus. Make a line, please. Seperti kabel ini tadi. Nah, make a line. Ya, Gilang di situ. Koko paling belakang ya, gede udah liatin ya. Ini anak muda nih ya. Koko di sini kok, biar di video. Sini, maju sini kok. Ya, belajar untuk memimpin. Belajar untuk menyampaikan firman. Siap toh? Hari ini adalah hari Father's Day. Can you speak something for your dad? Ya, enggak ya. Jadi saya mau mengucapkan Happy Father's Day untuk papa-papa yang ada di sini. Meskipun papa saya nggak ada di Australia, tapi saya bersyukur saya mempunyai papa yang masih bisa membawa saya ke sini. Jadi nggak karena perjuangan saya, tapi karena perjuangan papa yang bisa membawa saya ke sini. Mungkin memang ini mungkin agak panjang dikit kali ya. Tapi mungkin pada prosesnya, mungkin singkat cerita aja 2018 itu, sebelum 2018 kita ada sedikit konflik. Sebelum saya studi di Australia, sebelum saya studi di sini. Cuman saya merasa saya merasa bersyukur meskipun ada pertikaian lah, ada kurang berselisih pendapat lah istilahnya ya gitu ya, berselisih pendapat, tapi papa masih support saya untuk pergi ke Australia untuk studi gitu. Jadi again saya mengucapkan Happy Father's Day. Mungkin ya itu tadi kayak kata Om San, mungkin kurang semarak gitu ya adik-adik ya. Jadi kurang semarak dibandingin Mother's Day, tapi peran dari papa, peran dari mama itu sangat berarti bagi kita anak-anak. Itu aja. Thank you. Next, Gilang. Iya dong, satu-satu dong, ngapain? Gak jadi khotbah lah. Oh, aku dulu. Ya, saya sama seperti Andre, karena kan ayah saya di Madiun posisinya, jadi nggak di sini. Tapi ya mewakili semua ayah yang di sini, saya mengucapkan Happy Father's Day. Saya sangat bersyukur ya memiliki ayah yang bisa membawa saya untuk mengenal dalam Tuhan, memberikan teladan sejak kecil, jadi dibawa ke sekolah minggu dan sebagainya. Jadi saya bersyukur. Walaupun saya juga bersyukur memiliki papa yang berjuang, karena kalau kemarin juga sempat kena stroke, tapi puji Tuhan saya sangat bersyukur kalau papa masih ada sampai sekarang, itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi nggak ada yang bibir merot dan sebagainya gitu, jadi cuma sensorik aja gitu. Jadi saya bersyukur ya, saya percaya mujizat Tuhan ada, dan jadi papa saya masih ya
sehat sampai sekarang, puji Tuhan. Jadi saya bersyukur atas itu dan saya yakin dan percaya bahwa setiap ayah di sini pasti akan berikan teladan bagi setiap anak-anaknya. Amin. Siapa ini? Shalom semua. Happy Father's Day everyone. Terima kasih bagi di sini para om-om. Ini juga sudah menjadi kayak ayah-ayah di gereja Rimpert, dan semoga semuanya bisa menjalin hukum rukun bersama-sama dan kita bisa menjalin semakin unity. Dan terima kasih juga khususnya untuk Babe yang bantuin saya terus kalau pulang sekolah ya, dianterin itu sangat, aduh terima kasih banyak. Aku ada kartu ucapan sebenarnya. Ntar lagi aku kasih. Semangat, tetap semangat menjadi bapak-bapak, jangan lelah sama anak-anak yang bandel-bandel, tapi memang proses ya. Semangat. Hi. Happy Father's Day to all the dads, especially my dad. So dramatic. Anyways, thank you for everything you do for me. I love you. Happy Father's Day semua. I wanted to say thank you for my dad, who's always been there for me during like ballet and school, always driving me everywhere. And thank you for watching me grow and teaching me and guiding me towards the girl I am today. Kayak papi itu always the one that, well, mami juga, tapi mami juga, yeah. Tapi he's always been there for me for ballet, especially because he kayak criticize aku, tapi yang bagus buat lebih bagusan. Thank you, I love you. Iya, berdua. Yeah, just a little bit. Together. Happy Father's Day. Happy Father's Day to everyone. Thank you so much ya. Tepuk tangan sekali lagi buat anak-anak kita. Ada satu pesan dan pesan lagi. Bulusi, enggak boleh keluar. Tunggu, ini klimaksnya. Kita lihat satu pesan dari Mayora. Ulang dari depan. Nggak tahu mau ngomong apa, jadi aku bacain aja apa yang sudah siap. Dear Dad, you've been a constant support, love, and protection in my life. Walaupun kadang papi suka ketiduran pas lagi video call bareng, but I thank you for keeping it real and being just the man you are. No one can cook bihun ko and I'm garam like you. You're good for my stomach and my heart. Thank you for the example you set and for your leadership in our family. You're a good man, and the world is better with you in it. Happy Father's Day, sending love and thanks across the miles for the best dad ever.
papiku hebat. Main kasar lagi, nggak pernah. Mainnya halus, saudara. Lain sama aku. Ada lagi yang terakhir. Chan-chan, come on. Chan-chan belum, sama Awowa. Mana Awowa? Oh tidur. Chan, sini Chan, sama Om San. Sini, kam. Kam, sini sama Om San. Sini. Nggak mau, ya udah. Saya gantiin Chan-chan ya. Happy Father's Day. For my dad. Dan ini thank you buat Monica. Mana Monica ini ya? Dia kasih saya ini. Kemarin dia kasih kartu saya, sekarang kasih kartu lagi. Wow. Apa ini? Boleh dibaca ini. The righteous man walks in his apa ini? Majesty. His children are blessed after him. Oh. Fathers. F-nya funny. A-nya handsome loh saudara. T-nya strong. H-nya happy. I-nya clever. Oh, aku clever. R-nya marvelous. Wow, Monica Petra Christina, thank you. Saudara, ini tadi pesannya si Niko tadi ya, luar biasa ya. Hebat dad. Wah. Sorry saya nggak bisa ngerekam anak-anak saudara yang nggak ada di sini, tapi biarlah anak-anak yang tadi mewakili anak-anak saudara, oke? Karena kita satu family, ya. Dan sekalipun papa yang ada di Madiun, papa dengar nanti di YouTube ya Pak, anaknya cerita ya, anaknya di sini semua sayang, oke? Baik, saya masuk judulnya How to be Godly Dad. Ini penting sekali saudara untuk kita bisa menjadi orang tua yang cinta akan Tuhan, orang tua yang hidup di dalam kebenaran. Oh iya, saya diingatkan anaknya Lucky itu nggak bisa karena sakit saudara. Jadi ya udah kita mewakili juga ya Lucky. Sebenarnya mamanya Helen yang mau tak suruh ke sini kan kayak CC-nya Teresia dia. Tapi ya udahlah. Dia sudah cium tadi, ya wis lah ya, dikado cuma cium aja ya. Memang Father's Day ini sedikit lemes saudara. Saya pagi-pagi nggak ada breakfast apa gitu. Kalau Mother's Day anak-anak buatin breakfast, buatin apa gitu. Iki kok sepi adem ayem. Sampai di mobil, kok sepi ya Father's Day ini nggak ada apa-apa, aku bilang gitu. Di jalan juga sepi, jadi aduh kasihan deh lu Fathers. Oh, lebih takut sama maknya ya. Tapi waktu saya siapin firman ini, saya dapat pengertian gini, kalau Father's Day itu enggak seperti Mother's Day kayak Christmas Day. Christmas Day itu wow, heboh gitu ya. Di mall-mall juga heboh semuanya Mother's Day ya. Di Christmas juga kan gitu. Tapi kalau Father's Day itu kayak kematian Yesus itu loh. Aduh sepi nyep gitu loh rasanya. Kalau Christmas, wah pasang pohon Natal, pasang ini, pasang Mother's Day juga, wah pasang-pasang semuanya. Father's Day itu paling sepo saudara. Ya. Nggak masang apa-apa, ada ayam nyep gitu aja sudah. Why gitu ya, kenapa? Ya, saya nggak mau anak-anak muda kita di sini pun nggak respect sama orang tua. Ya, oleh karena itu orang tua harus, thank you. Orang tua harus memiliki karisma juga. Kalau kita hidup dalam kebenaran, godly dad itu diperlukan saat-saat seperti ini. Oke, saya masuk di satu ayat yaitu Deuteronomi atau Ulangan 6 ayat 5-9. Kita baca pelan-pelan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya
apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini firman dari Tuhan diberikan ke bangsa Israel lewat Musa waktu itu, saudara. Firman ini merupakan satu pedoman atau warisan yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Ya, saya ngomongin Father's Day ini jangan bilang aku Mother's Day apalagi single mom, bukan tugasku. No, kalau engkau single mom itu lebih berat lagi, saudara, tak kasih tahu. Ya, nanti kita akan melihat. Tapi yang saya mau, legacy apa yang saudara harus berikan kepada anak-anak kita. Ini legasinya. Tuhan bilang apa? Beritakanlah firman itu kepada anak-anakmu cuma pagi aja? Enggak. Pagi, siang, malam. Bahkan disuruh ngiketin firman itu tanda pada tanganmu. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, orang Yahudi itu memakai yang namanya tefillin. Tefillin ini pernah disinggung sama Pak Hin kalau tidak salah waktu hambanya menyampaikan firman. Nah, tefillin ini seperti firman ini, dipasang juga di dahi, itu ada box hitam, isinya tentang firman, bagaimana kekuatan Tuhan, tangannya dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Ditulis di situ, dimasukin di situ, taruh di jidat kita, taruh di tangan kita, ini sebagai mengingat terus akan kebesaran Tuhan. Itu harus terus diberitakan ke anak kita. Bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu tidak mati, Tuhan kita hidup, Tuhan kita dahsyat. Ini harus disampaikan berulang-ulang, saudara, enggak cukup seminggu sekali atau pas Christmas. Waduh, kalau pas Christmas tok itu tambah kurang lagi, saudara. Makanya legacy apa yang harus saudara dan saya berikan sebagai orang tua kepada anak-anak? Ya ini tadi, tentang kebesarannya Tuhan. Siap, saudara? Nah, di dalam research tahun 2019 di Amerika itu ada data seperti ini. 63% of youth suicides are from fatherless home. 63% dari anak-anak muda yang bunuh diri itu alasannya kenapa? Tidak ada figur papa. 90% anak-anak muda yang lari dari rumah itu kebanyakan nggak ada papanya. Ya. 85% behavioral children disorder, tingkah laku yang aneh-aneh itu, saudara, ya, yang aneh-aneh pokoknya, ya. Itu alasannya apa? 85% nggak ada figur papa di rumah. 71% drop out dari SMA, 71% dari sekian banyak orang, anak-anak muda. Alasannya apa? Nggak ada papanya. 75 yang kena drugs, alasannya apa? Enggak ada apa-apanya, saudara. Orang tua laki-laki ini sangat penting. Yang menentukan, makanya firman ini Tuhan berikan itu kepada Musa yang memakai tefillin tadi ini, itu laki-laki biasanya di atas umur 13 tahun. Kenapa? Supaya laki-laki ini ngingetin terus firman ada di otak kita, pikiran kita, di jantung kita, di hati kita ini, kehidupan kita hanya ada firman, kekuatannya. Dan itulah yang legacy yang harus disampaikan kepada anak-anak kita. Dari generasi kepada generasi tentang apa? Tentang kekuatan Tuhan. Yang bagaimana caranya Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir kepada Kanaan. Dan di situ terakhir kali waktu Mesir itu mengizinkan bangsa Israel keluar, kan tiba-tiba disusul kan, di depan laut mati, di belakang tentara Romawi. Wow, disitulah tangan Tuhan yang luar biasa, membelah laut merah. Ini seluruh dunia mengakui kebesaran Tuhan ini. Dan apa yang harus saudara sampaikan?
kebesaran tangan Tuhan itulah yang harus saudara ceritakan pagi, siang, malam kepada anak-anak kita. Nah, bayangkan kalau persentase ini kebesarannya itu di atas 50%, itu pengaruh besar. Ternyata gara-gara nggak ada figur papanya. Saya ada di childcare, juga sekolah di childcare, sekarang di support education. Masalahnya gini, saya kadang mikir gini ya, apakah aku nanti dapat kerjaan nggak ya? Umur sudah 25 plus ini. Apakah aku bisa ngajar, masih diterima nggak ya? Bukannya mereka nyari guru-guru yang ganteng-ganteng atau yang masih muda-muda. Oh, nggak ada guru lagi. Jarang saudara, dibanding guru perempuan. Jadi dosen saya ataupun saya dulu magang di sekolah, semua cari guru laki-laki itu lebih banyak, lebih senang. Karena figur papa itu kurang di sini saudara. Coba bayangkan ya, kalau sekarang figur papa ini kurang atau diperlukan di dalam rumah tangga, Mbok Father's Day itu yang rame didik gitu loh. Masa disepo-sepoin ya. Saudara ingat Father's Day ini pengaruh besar. Sangat pengaruh. Tahun depan ya. Tahun depan ya, Suwine. Buat panitia, oke ya. Bapak-bapak, tepuk tangan dong yang buat janji-janji itu. Enggak lah saudara. Saya ini kayak mami saya. Mami saya dulu bilang gini, pokoknya nanti kalau kamu married, kalau aku ke rumahmu, kamu gak usah masak-masakin apa-apa, gak perlu kamu repot-repot. Asal kamu kasih tempe tahu, mami sudah senang. Satu aja yang mami minta, gak boleh berantem. Ibu-ibu dan bapak-bapak itu, kalau kita sih belum punya mantu ya, kalau Bu Kris sama Pak Hin itu pasti juga pesannya hampir sama kayak mami paling. Pokoknya kalau kamu berantem, stop dulu ya, mami ada di situ, stop. Jangan berantem. Nanti kalau sama mami pulang, pergi, terusin enggak masalah. Mami saya. Jadi sebagai orang tua, saya pun rindu di gereja ini enggak perlu pesta panitia gitu, enggak perlu. Asal rukun aja, rukun. Ngerti kalau fathers-nya ini harus diperhatikan. Kok ini, fathers itu. Oke, good. Soalnya tadi pagi saya tanya, saudara, look, kon entuk apa? Hadiah nih, loh itu dia pura-pura baca. Diambung tok aku jadi dapat ciuman aja, tapi puji Tuhan lah Luke, daripada nggak dapat. Oke. Tadi saya sudah bilang, Mother's Day bukan berarti Father's Day itu lebih penting dari Mother's Day, no. Mother's Day dan Father's Day itu sama-sama penting saudara. Kalau ini digabung, Mother's Day dan Father's Day, itu merupakan kingdom legacy-nya itu berjalan di anak-anak kita. Nah ini tadi saya bilang, kalau enggak ada Father's Day-nya gimana? Kalau kita single mom, kayak yang di belakang sana saudara. Itu lebih berat, karena dia harus ada dua posisi Father's Day dan Mother's Day saudara. Terus terang, Fathers dan ya. Jadi tugas ini, tugas yang sangat berat saudara. Untuk kita melakukan legacy of the kingdom. Ya. Tetapi kabar gembiranya, seperti pujian tadi. Kadang aku lupa, kadang apa lagi pertanyaannya itu ya, lagunya tadi. Tetapi aku tahu Tuhan itu kuat dan menemani aku. Sekalipun aku di dalam api pun, aku tetap menyembahmu. Inilah single mother saudara. Jadi perlu sekali kita memiliki legacy apa yang harus kita berikan ke anak. Mungkin sementara kita berpikir rumah, mungkin mobil, mungkin sekolah, semua baik saudara. Semua oke, good itu. Kalau orang tua kita memberikan kita invest untuk belajar di sini, itu saudara bayangkan berapa dolar yang diberikan. Apalagi syukurnya kedua saudara anak kita ini gratis saudara, mereka dapat beasiswa. It is very amazing ya, miracles. Tapi seandainya orang tuamu yang membawa, engkau sendiri membiayai, berapa banyak biaya. Ya. Lalu apakah itu cukup? Enggak cukup saudara. Bukan hanya kepinteran saja yang dilegasikan kepada anak-anak kita, tetapi kingdom legacy ini lebih penting.
Kekekalan firman Tuhan ini lebih penting untuk masa depan kita, anak-anak kita. Bukan IQ saja, tapi ada apa lagi? EQ, ada SQ, ada banyak yang harus kita berikan kepada anak dan cucu kita tentunya, ya. Dan saya percaya Mother's Day dan Father's Day itu sangat penting di dalam kehidupan untuk memberikan kingdom legacy. Ada church research. Nah ini tadi umum. Sekarang gereja-gereja di Amerika itu mengadakan research. Dia mengatakan demikian. Jika papa-papa tidak mau ke gereja, banyak kan papa-papanya tidak ke gereja. Halo, ada yang papa-papa tidak ke gereja, suami-suami yang nggak mau ke gereja? Ada. Tapi mamanya pergi. Itu membuat 18% anak mau ikut gereja. Kalau mamanya aja, mamanya doang yang doa, mamanya yang rajin ke gereja, itu papanya nggak mau, 18% anak-anak yang ikut ke gereja. Kalau misalnya 50 anak-anak, kalau 18% berapa ya? Berapa anak? Ayo yang hitung cepat. 9. 9, ya 9 ya. 8 atau 9? 9 lah bulatnya. 9 anak dari 50, itu papanya nggak mau ke gereja. Mamanya tok sing gereja, hanya 9 anak yang ke gereja. Coba di riset selanjutnya, kalau fathersnya yang pergi, mamanya yang males, gak mau ke gereja, berapa persen anaknya pergi? 66% anaknya pergi. Berarti ini pengaruh daddy sangat besar dibanding mama. Tepuk tangan dong, Dad. Daddy ternyata berpengaruh besar, saudara. Benar, saudara. Kalau keduanya parents datang, 75% anak itu akan datang. Jadi kalau di-combine Mother's Day dan Father's Day, itu membawa anak-anak itu datang ke gereja lebih banyak. Amin. Jadi daddy, sekali lagi karena ini Father's Day, saya poinnya ke daddy. Daddy ini mempengaruhi besar untuk seorang anak itu mengikuti pola pikir kita. Tadi seperti Niko. Saya ambil contoh Niko ya. Dad, engkamu sudah ngasih contoh baik, terutama aku yang laki-laki. Nah, dia lihat itu, aku laki-laki. Kamu kasih contoh aku laki-laki. Apa yang kamu putuskan? Apa yang kamu gak pernah, mungkin ini saya kelihatan sih dia, wah ini orangnya kalem ya. Nampar istri, enggak pernah dia. Keras, apalagi keras sama mami, sama Cece, enggak pernah. Kalau aku keras, saudara. Suaraku bergelentar. Ya. Tapi saya juga dengar itu, aduh, aku kok enggak ya, kayak woi aku mau. Saudara. Enggak ada kata terlambat. Enggak ada kata terlambat. Karena gaya saya memang keras, saudara. Ngomongnya tadi itu Surabayaan gitu ya, kan dia Sunda, saudara. Aduh, kumaha eta. Ngomongnya aja udah aduh halus banget. Kalau Surabaya apa rek kabarmu? Terus belum lagi kata-kata itu ya. Variasi kata-katanya. Oh gitu. Seru pokoknya Surabaya itu seru, saudara. Apalagi Medan, saudara. Sopirnya aja terkenal. Sopir Medan ya. Saudara, kadang kita kebawa itu, tapi kalau kita memiliki legacy dari kingdom, yang utama itu bukan masalah itu ya, kita harus nyampaikan firman itu, karena dari firman itu kita sebagai daddy akan berubah, saudara. Akan mengikuti apa yang kita beritakan. Karena tadi pujian itu dikatakan, kalau engkau ada, kita ini bisa bersinar sebab Yesus ada di dalammu. Nah, legacy ini penting sekali, saudara, sangat penting. Ya, ada statement begini, you can have family that does not make you a father. Benar? Kita mungkin kadang anak kita udah gede, kawin, gampang, kawin mah jadi kan keluarga, gampang kawinin aja, ngerti saudara? Tapi tidak semuanya kamu itu, orang kawin itu bisa jadi papa yang apalagi godly dad. Yang dipentingkan itu jadi godly dad ini. Ya, anak-anak laki-laki di sini, anak-anak lakinya berapa sih? 1, 2, 3. Ya, kalau kamu mau menikah, kamu bukan hanya married saja, tapi jadi godly dad.
Apa artinya? Orang yang saleh, orang yang hidup dalam kebenaran. Papa yang penuh hikmat daripada Tuhan. Ini yang dicari dalam family. Kalau kawin-kawinan gampang saudara. Itu pun putusnya juga gampang. You can be married, that does not make you a mate. Mungkin kita mate apa mate? Mate lah. Mate, bener aku. Jadi tolong koreksinya sebelum ngoreksi ditanya dulu. Jadi saudara, kalau kita mau kawin gampang, betul enggak? Untuk cocok itu. Bisa? Nah, jadi kok pergi kamu ini untuk kamu loh. Aduh anak lakiku nih, lain kali kalau ada firman, enggak boleh keluar. Maaf kalau mau kencing sebelumnya. Ditahan. Haleluya. Ini next, buyar soalnya saya tadi ya. Yang ketiga, you can be a male that does not make you a man. Di dalam kita menjadi daddy, itu bukan hanya male, gendernya aja. Oh, gua laki-laki, yang perkasa gitu ya toh. Kalau zamannya kita laki-laki, zaman saya dulu masih, yang dilihat male-nya itu maconya gitu ya, six pack-nya, sekarang family packs, whole packs gitu ya. Oh supaya kelihatan maco, cewek-cewek naksir, kan gitu kan. Sebetulnya kalau cewek-cewek yang mau cari suami, jangan cari yang male itu, tapi carilah yang man, yang penuh. Nah, yang wibawa mobil, wibawa macam-macam gitulah. Dan yang punya hati ya, harta dan properti. Anak saya sudah tahu itu semua. Oh no, man kak, man. Ya, bukan male. Dia ingetin, Bi yang punya hati ya Bi ya. Iya saya pikir yang punya hati ya cinta banget gitu ya. Yang punya harta dan properti ternyata sudah. Gawat ini bener ya. Oke lah. Nah kalau kita ngelihat male seperti itu saudara. Oh kelihatannya gini aja. Jadi kalau anak-anak gadisku yang ada di sini cari husband, jangan yang male aja. Tapi a man, cari yang benar-benar memiliki wibawa Tuhan. Ya, bukan wibawa apa-apa itu tadi ya. How to be godly dad. Bagaimana ya kita menjadi mama yang penuh dengan firman, papa yang penuh atau orang tua yang penuh takut akan Tuhan. Bagaimana caranya? Cuman di sini aja, ini terakhir saudara. Di Mazmur 78 ayat 4 dan 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan, 1, dan kekuatannya, 2, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya, 3, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel, 4. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Jadi ada 4 hal yang harus saudara dan saya sampaikan kepada anak generasi kita, anak-anak kita. Pertama, puji-pujian kepada Tuhan. Puji-pujian kepada Tuhan ini adalah satu sikap cara kita. Nama anak saya kebetulan Tehila ya, Keila Tehila. Tehila itu adalah sikap puji-pujian yang Pak Hin juga pernah sampaikan, Tehila disebut. Itu pujian yang mengagungkan Tuhan, bukan hanya caranya, tetapi benar-benar dari dalam hati kita yang serius sama Tuhan. Dan Tuhan ambil alih itu, Tuhan memuji-muji lewat kita yang ada di dalam kehidupan kita ini. Jadi ada satu pujian yang benar-benar dari dalam, yang pure. Ya, ini yang harus kita berikan. Puji-pujian bukan hanya untuk suaranya saja, cara hidup kita. Tingkah laku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ajari anak-anak kita
Bagaimana cara bersikap, misalnya kakak duduknya nggak benar. Misalnya di sini singersnya bajunya keminian. Itu mamanya rohani ini ngomongin, jangan pakai baju itu lagi. Kita didik dia, itu merupakan itu tehillah dalam kehidupan kita, saudara. Makanya Mother's Day, mama itu ngajarin bagaimana cara berintimasi, ngagungkan Tuhan. Bagaimana bersih-bersih rumah, benar gak saudara? Mama itu paling cerewet untuk bersih-bersih rumah, apalagi rumah baru. Rumah baru, yang baru beli rumah, siapa? Sudah pernah dengar suara mamanya dari pagi sampai sore, jangan di sini, do di sini, don't di sini, sapu ini gini. Betul anaknya? Oh, benar. It is good, it is real mom, you know. Mama selalu mengingatkan anaknya berulang-ulang, pagi, siang, sore, malam, sampai doer, saudara. Tak rasa anaknya Rika enggak ya? Oh, no, it is normal. Semua anak saya lagi, aduh. Sama, saudara, sama. Firman lo yang ngomongin tuh. Ajarin anakmu siang malam terus. Jadi ada tugasnya mama. Ya. Lalu ada kekuatan Tuhan yang besar. Kita harus ingetin. Anak-anak saya selalu saya ingatkan, kita kesini itu karena Tuhan. Seperti Napoleon Bonaparte. Serang kapalnya ke sana tuh, naik perahunya itu, terus habis itu perahunya diapain? Bakar. Mati, enggak tahu, pokoknya kamu harus hidup. Saya juga gitu, saudara, kesini. Tiketnya one way tiket, enggak pulang. Enggak tahu caranya gimana, pokoknya aku harus hidup. Bersama 4 anak, bawa 4 koper, kaya sekali, kayak itu, apa itu, orang yang dari luar negeri itu. Jeng, enggak tahu ini, tiket balik enggak ada saya. Harus hidup, dan akhirnya bisa hidup. Kalau bukan tangan Tuhan, enggak bisa. Nah ini saya jelaskan ke anak saya, kalau bukan Tuhan, enggak ada. Kita enggak punya kekuatan apa, pinternya papi enggak ono sekolahnya apa-apa. Gak ada kekuatan seperti zaman orang Indonesia dulu ke sini, dia pakai talentanya, kepinterannya ya, baru bisa masuk di sini. Kita nggak ada, kasih karunia saja. Tapi jangan dicontoh ya yang nekat-nekat kayak ini. Kalau bukan Tuhan nggak boleh ya. Jadi setiap hari, pagi, siang, malam, kita ceritakan tentang kekuatan dan kebesaran Tuhan. Ini legacy, kingdom legacy. Lalu perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Miracle Tuhan itu 2000 tahun yang lalu sampai sekarang tetap berlaku. Kita harus jelaskan kepada anak kita bahwa Yesus kita, Gusti Yesus, boten sare, tetap hidup, melek dia, 24 jam dia mengawasi kita. Ini harus kita beritakan kepada anak kita supaya apa? Oh iya, enggak gampang apa? Menyerah, putus harapan, ada persoalan apa? Aduh, nyerah. No, anak kita harus survive. Ya, saya pun mengajarin anak-anak saya harus survive. Bantuin mami, capek pi, ini kerja, jamnya ini, tetap bangun, ganti, bantuin mami. Masa kek asal motong-motong apa kek? Monica ini rajin sekali. Dia bersihin tuh korahan. Cuci piring. Saya selalu lihat anak saya, kamu lihat Monica lebih rajin loh. Serius, ayo bangun. Ini kenyataannya seperti itu. Saya pun harus mengatakan itu. Coba kebaktian sore, dia bantuin nyuci. Anak saya mana? Makan. Tapi dia bantuin juga saudara, jangan terlalu gitu Bantuin. Jadi saudara, saya ini mau kita sama-sama bertumbuh. Kita mau sama-sama, bukan berarti anakku terus tak sayang-sayang. Enggak saudara, saya buatin contoh Monica juga di rumah. Dia rajin, dia lebih bangunnya lebih rajin. Seriously. Dan itu harus maminya yang ngomong. Iya kan?
Tapi kalau tentang karakter Kristus, papinya yang ngomong. Itu Niko tadi bilang. Itu buat Niko. Niko laki-laki, Pi. Papi tak lihat hebat. Waktu dia ngomong hebat itu saya nangis. Wow. Saya nggak punya anak laki ya. Tapi anak saya 2 ini pun hebat, saudara. Dia selalu mengagungkan Tuhan. Saya juga dibilang gini, dipuji juga. Saya pernah tanya, Kak, kalau mau cari itu, doi, idealmu kayak apa sih? Kayak Pak Hin kah, kayak Pak Cermin kah, kayak Pak siapa gitu ya. Dia bilang, oh kayak papi katanya gitu. Oh, kepala aku langsung bung 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 bung. Jangan, aku bilang gitu. Ini enggak punya apa-apa kalau papi nih gitu. Nah, saya bilang, it is good. Berarti para daddy ngasih role model yang benar. Bukan berarti saya bangga, saya bilang saya enggak perfect. Cari yang lebih perfect dari papi tentunya ya. Yang lebih baik dari papimu. But that's good. Ada satu fondasi yang dia punya prinsip di dalam kehidupan. Dia lihat role model. Ini berarti daddy-nya berhasil, saudara. Oh, aku kalau mau cari calon kayak daddy. Niko juga, aku kalau jadi suami, aku akan seperti my dad. Tidak main tangan, tidak kasar, bentak, enggak pernah. Coba tanya Audrey dan Kayla. Papinya bentak berapa kali? Enggak pernah absen. Sebelum dia ngomong, saya ngomong duluan, saudara. Makanya dia enggak tak suruh maju ke depan. Ayo ngomong ke depan. Aduh, nangislah aku. Aku harus berubah. Change totally ya. But I proud of anak saya ini. Sabtu depan dia lulus loh, saudara. Tapi maaf ya, saya enggak ngundang semuanya. Maaf. Doa aja ya. Doa yang itu lebih penting. Di terakhir Mazmur 78:6-7 dikatakan gini, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak, tadi kurang satu ya, hukum Taurat. Hukum Taurat ini penting banget, saudara, yaitu firman. Renungan firman harus diberikan kepada anak untuk membaca setiap hari. Firman inilah pegangan, fondasi untuk anak-anak kita bertumbuh. Supaya dia melihat apa sih Tuhan itu besarnya kayak apa. Ini di firman. Sehingga saudara, waktu saya mengalami masalah, saya lupa ayatnya di mana. Tapi saya pernah baca ayat itu, paling enggak kita pernah baca ayat itu. Tiba-tiba ayat itu seperti ketik gitu ya, tek, keluar di sini. Tek. Janganlah kamu takut misalnya gitu ya. Burung di udara aku pelihara. Engkau lebih dari segalanya. Tek. Begitu saya gundah-gulana tentang keuangan zaman itu sebelum saya married. Uang enggak ada sama sekali di dompet saya itu, pernah saya ceritakan. Firman Tuhan, tek. Firman itu, jangan takut. Makanya kita harus baca. Sehingga anak-anak kita waktu menghadapi tantangan, kalau anak-anak kita menghadapi tantangan, jangan pernah takut, saudara. Dia itu diajar untuk meregangkan otot imannya. Sama seperti kita, masalah tantangan yang kita hadapi, itu meregangkan kita untuk faith kita bertumbuh. Apa yang ditulis di dalam firman, itu diterapkan. Ya, cuman kita pernah membantu. Misalnya anak saya bilang, Pi, ini si A ini teman baiknya dia. Mau mulai mendekatan PDKT dengan orang yang di luar firman Tuhan. Gimana ini? Sudah aku omongin. Sudah. Boleh nggak aku ngomong sama mamanya? Iya, boleh. Kalau ini prinsip, ya, boleh kasih tahu dia. Tapi kalau dia marah, ya itu memang harus bayar harga. Jadi kita support dia firman Tuhan. Kalau engkau tahu temanmu mau masuk jurang, kamu biarin, itu dosanya kamu. Tapi kalau kamu sudah ingatin dia nggak mau, ya udah, mau diapain? Ngerti, saudara? Dari firman itu dia melangkah dan apa hasilnya? Temannya membenci dia, sahabatnya. Tetapi suatu hari sahabatnya ingat kembali dan dia baik lagi. Ada waktunya, apa yang kita tabur itu lewat firman
Nah, firman ini penting untuk anak-anak kita baca. Harus diteruskan untuk baca firman. Baca firman, renungan setiap hari yang saudara terima mungkin belum cukup. Saudara dapat renungan apa? Bagikan, sharingkan. Ya, para orang tua bagikan ke anak-anaknya. Ini loh, firman ini bagus. Kalau menurut kamu firman ini berbicara tentang apa? Jadi kita bisa diskusikan tentang firman itu. Kita bisa kembangkan itu, ya. Firman itu ini perintahnya, diberikannya di Israel, nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya apa? Dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaannya kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Sehingga kalau saudara tahu ini legacy, kingdom legacy yang harus kita berikan, anak-anak memiliki patokan atau prinsip. Nah, kemarin saya SMS sama temannya dia itu, WhatsAppan, video callan. Gimana? Ada banyak omsan katanya yang mendekati. Tapi receivernya kayak servernya beda. Enggak, ya itu tadi. Enggak sefrekuensi. Aku sedikit bingung tapi aku sudah langsung menerka. Oh, ya doa jangan langsung. Jadi dia mulai memikirkan banyak yang menaksirnya, tetapi enggak sama-sama dalam Tuhan. Jadi ada satu prinsip. Anak-anak kita juga memiliki satu prinsip. Kalau ini bukan dalam Tuhan, no way. Jadi ada satu keputusan. Karena apa? Karena dia sudah cinta Tuhan, dia sudah tahu kebenaran. Dan itu terus dimasukkan setiap hari. Ya, tadi firman katakan, ingatkan anak-anak itu, pagi, siang, malam. Jadi mama-mama, papa-papa, jangan pernah bosan-bosan untuk menyampaikan firman itu. Dan tentunya kita sebagai daddy-nya, godly dad itu bukan hanya bisa menyampaikan, tapi menghidupi firman itu. Sehingga anak-anak kita bilang, Dad, you are number one. Aku mau seperti kamu, Dad. You have a role model yang bagus dalam hidupku. Dan tentunya tidak sempurna semua. Saya belum sempurna. Saya jauh dari, buktinya sekecil aja kayak Woi dia bisa baik gitu ya. Saya nadanya masih tegangan tinggi. Jadi sorry ya guys anak-anakku semuanya. Kalau saya mungkin ngomongnya kasar, tidak berarti seperti itu. Hatiku lembut seperti salju. Ayolah. Happy Father's Day, God bless you.